Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas kelima membuat evaluasi pembelajaran penilaian AKM dan survei karakter pada modul lokakarya perangkat pembelajaran. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu penilaian AKM. Jadi AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, ada dua karakter yang diukur oleh AKM ini, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi atau literasi menghitung, ya, matematika. Nah, jadi baik literasi membaca ataupun literasi menghitung, ini keterampilan yang dinilai itu keterampilan yang mencakup berpikir logis sistematis, kemudian keterampilan menalar menggunakan konsep pengetahuan yang telah dipelajari. Jadi untuk lebih jelasnya, AKM itu menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan siswa mampu menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. Jadi AKM ini dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam dan secara tingkat tinggi. Nah, jadi literasi membaca ini sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas siswa. Nah, berikut contoh soal literasi saya. Nah, saat ini saya mengambil pelajaran kelas 4, ya. Materinya itu tentang sholat. Nah, di sini soal AKM saya itu ada 3 kali pertemuan, jadi tiga macam soal literasinya. Nah, ini contohnya salah satu. Nomor 1, Adi ingin sholat berjamaah ke masjid, tetapi sholat sudah berlangsung dan imamnya sudah membaca surat Al-Fatihah. Nah, ketika Adi sudah sampai di masjid, itu imamnya sudah ruku. Nah, Adi mengambil saf paling pinggir, kemudian Adi tetap melaksanakan sholatnya mengikuti imam. Setelah imamnya salam, Adi pun kembali berdiri dan melanjutkan rakaat yang ketinggalan. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang sholatnya Adi tersebut? Apakah Adi itu mengulang kembali sholatnya karena ketinggalan, ataukah tetap melanjutkan, atau seperti apa? Nah, ini pertanyaan di kolom seperti ini, cukup dicentang saja, ya, jawabannya itu. Nah, karena sholatnya tetap sah kalau benar dicentang, ya. Nah, kemudian ada juga pembahasannya, ya, penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya itu adalah sholat Adi tetap sah karena Adi termasuk makmum masbuk, yaitu makmum yang ketinggalan rakaat pertama, dan Adi menambah jumlah rakaat yang ketinggalan setelah imam selesai sholatnya. Nah, ini sama soalnya, tapi ini berupa dialog, mencentang juga. Nah, kemudian ini mencocokkan, ya, mencocokkan jawaban di sebelahnya, mencari jawaban yang berada di sebelahnya, di samping, ya. Nah, ini berupa gambar dan dicari jawabannya di sampingnya, di kotak-kotak sampingnya, seperti itu. Nah, berikutnya soal AKM ini berisikan tentang benar atau salah. Nah, misalnya contohnya, saya tidak sholat karena orang tua saya lupa menyuruh saya. Nah, benar atau salah? Nah, itu dilingkari salah satu saja. Kalau benar berarti dilingkari benar, kalau salah berarti dilingkari salah. Nah, kemudian soal AKM ini juga ini sama centang. Nah, ya, bacalah doa duduk di antara dua sujud dan doa tasyahud akhir. Nah, kemudian soal pilihan gandanya seperti ini, seperti biasa, ya. Ini sama karena saya ini 3 kali pertemuan, jadi tiga materi ini, ya. Keutamaan sholat, kemudian makna bacaan sholat, kemudian perilaku pemahaman makna sholat. Kemudian kita lanjut ke
yang kedua yaitu soal AKM numerasi atau numerasi, literasi, matematika, berhitung ya. Nah, ini contohnya. Salah satunya pada saat hari raya Id, orang sholat banyak sekali sampai masjid tidak menampung para jamaahnya. Akhirnya Adi bersama orang tua dan adiknya sholat di lapangan masjid. Diperkirakan para jamaah yang hadir sekitar 2000 jamaah. Ketika imam sedang khutbah selesai sholat Id, sebagian jamaah pulang duluan, tidak ikut mendengarkan khutbah sholat Id dan tersisa 1500 jamaah. Berapa jamaah yang pulang duluan dan tidak mendengarkan sholat masjid, tidak mendengarkan khutbah masjid ya? Berapa jumlah jamaah yang pulang duluan dan tidak mendengarkan khutbah sholat Id? Nah, ini sudah ada jawabannya dan pembahasannya. Nah, ini sama soal yang kedua ya, tentang menghitung juga numerasi. Dodi dan Adi selalu rajin sholat 5 waktu. Walaupun masih kecil, Dodi dan Adi sholatnya tidak pernah bolong. Berapa jumlah rakaat sholat Dodi dan Adi selama 1 minggu? Nah, ini sudah ada pembahasannya juga. Nah, kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu soal survei karakter. Jadi soalnya ini tentang karakter atau teladan, sikap, sifat, seperti itu ya. Nah, contohnya misalnya yang pertama kita bercerita dulu ya, kalau soal-soal AKM, soal-soal karakter ini tentang cerita, kemudian soal seperti itu. Sejak kecil Henry sudah mandiri. Ia membimbing adiknya Ari untuk selalu sholat berjamaah. Tidak lupa setiap akan mendirikan sholat, Henry selalu mengingatkan Ari untuk sholat 5 waktu. Sedangkan Henry sendiri selalu menjaga sholatnya biar tepat waktu. Namun suatu hari si Henry jatuh sakit karena mandi air hujan. Karena sakit, si Henry tentu tidak bisa bangun dari tidur, apalagi jalan. Akhirnya adiknya si Ari membereskan tempat tidur kakaknya supaya bisa sholat sambil baring. Ia merasa iba melihat kakaknya itu sakit. Selama ibu dan ayahnya kerja, kakaknya lah yang menyiapkan keperluan Ari, mulai dari makan, mandi, dan ganti pakaian. Nah, kemudian soalnya seperti ini. Sikap yang ditunjukkan Ari dalam kisah tersebut adalah A. Berjiwa pendendam, B. Berjiwa pahlawan, C. Berjiwa sosial, D. Berjiwa kesatria. Dipilih salah satu saja ya, ini soal pilihan ganda biasa, cuman menitik beratkan ke karakter. Nah, yang kedua, sikap teladan Henry yang diambil adalah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang tugas kelima, membuat penilaian, evaluasi penilaian AKM dan survei karakter. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.